Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sudah kembali lagi di channel YouTube Cuan Harian. Kali ini saya akan coba untuk membahas ya market summary di tanggal 29 Januari 2021 ya. Ini saya coba cek daftar top 10 broker yang transaksi tanggal 29 Januari 2021. Sebelum dimulai, seperti biasa teman-teman semua, ada disclaimer dulu. Pertama, analisa ini hanya sebatas sharing. Kemudian tidak ada paksaan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Yang ketiga, kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing. Dan yang keempat, silahkan teman-teman melakukan analisa terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual suatu saham. Nah, lanjut ya ke market summary tanggal 29 Januari 2021 teman-teman ya. Jadi kalau kita cek ya di IHSG kembali terkoreksi ya teman-teman ya ke harga 5.862 atau minus 117 poin atau sekitar minus 2% teman-teman ya. Jadi kalau kita cek di sini ya, dia sempat ke level terendah yaitu 5.825 dan yang tertingginya 6.068. Sementara untuk saham yang naik sekitar 114 saham, saham yang turun 207 saham, dan yang tidak berubah 94 saham, sementara yang tidak di trading 51 saham. Nah, ini kita cek ya untuk transaksi di pasar reguler sebanyak 15.000 miliar ya teman-teman ya valuasinya. Untuk pasar negosiasi 968 miliar dan untuk cashnya 12,7 juta. Kemudian kita cek ya untuk transaksi asing ya. Jadi asing tanggal 29 Januari dia net sell teman-teman ya 921,7 miliar teman-teman, atau sekitar 27,8% ya dari transaksi di hari itu ya teman-teman ya, broker-broker asing. Selanjutnya kita ke summary-nya dari sektor ya. Pertama dari Agri ya. Agri ini ternyata di tanggal 29 Januari dia hijau teman-teman ya, plus 10 poin atau plus 0,71% ya. Saham-saham Agri yang naik itu antara lain UNSP naik 3 poin plus 2,8%. Kemudian ada SMAR naik 50 poin plus 1,45%. Kemudian ada LSIP naik 15 poin plus 1,14%. Dan ada AALI ya teman-teman, naik 125 poin atau plus 1,13%. Selanjutnya di sektor mining ya teman-teman ya, dia juga ada kenaikan indeks plus 6 poin ya, jadi sekitar plus 0,31%. Saham-saham mining yang menyumbangkan positif ya, antara lain dari MEDC Medco ya, plus 45 poin atau plus 7,44%. Kemudian ada ITMG, dia plus 400 poin atau sekitar 3,3%, 3,38%. Selanjutnya ada Inco, dia plus 100 poin atau plus 1,85%. Dan selanjutnya tuh yang lain tuh pada terjadi ARB ya, terutama Antam ya teman-teman ya, yang sering saya bahas di Cuan Harian. Selanjutnya untuk sektor trade ya, dia plus 2 poin ya atau plus 0,23%. Dan saham-saham yang hijau di sektor trade ini ada BMTR plus 6 poin atau plus 2,48%. Kemudian ada BHIT ya plus 1 poin atau plus 1,92%. Kemudian ada saham ERA plus 50 poin atau plus 1,84%. Dan yang terakhir saham AKRA ya plus 30 poin atau plus 1,07%. Sementara di sektor-sektor properti dia minus ya teman-teman ya, minus 2 poin atau minus 0,56%.
secara umum ya, tapi di sektor properti ini memang ada beberapa saham yang positif sebenarnya. Pertama itu BSDE, dia plus 40 poin atau plus 3,69%. Kemudian ada ASRI, dia plus 6 poin atau plus 3,23%. Selanjutnya ada KIJA, dia plus 3 poin atau plus 2,03%, dan APLN ya plus 2 poin atau plus 1,30%. Kita ke sektor selanjutnya, di basic industri ya, dia ternyata minus 15 poin atau minus 1,61%. Saham-saham yang hijau di basic industri yaitu TKIM plus 525 poin atau plus 4,14%. Selanjutnya ada INKP plus 100 poin atau plus 0,78%. Ada INTP plus 75 poin atau plus 0,56%. Selanjutnya ke sektor infrastruktur. Ini juga minus ya, minus 21 poin atau minus 2,15%. Untuk saham-saham dari infrastruktur yang plus ya, yang naik ya, itu ada INDY plus 55 poin atau plus 3,90%. Ada TBIG plus 80 poin atau plus 3,7%. Dan ada CMNP ya, plus 35 poin atau plus 2,66%. Selanjutnya ke sektor miscellaneous industry ya. Dia minus 24 poin atau minus 2,17%. Tapi masih ada saham-saham yang naik ya teman-teman di sektor ini, yaitu SMSM. Dia plus 65 poin atau plus 5,58%. Kemudian ada MASA plus 20 poin atau plus 1,55%. Dan ada INDR plus 40 poin atau plus 1,53%. Dan yang terakhir INDS ya, plus 5 poin atau plus 0,27%. Dan dua yang terakhir ini untuk sektor consumer ya, itu indeksnya minus 40 poin, minus 2,31%. Dan untuk finance minus 43 poin atau minus 3,15%, teman-teman. Silakan bisa dicek sendiri sektor-sektor di tanggal 29 Januari 2021. Nah, selanjutnya seperti pembahasan saya di awal ya, untuk video kali ini saya akan mencoba untuk sharing ya teman-teman ya, top broker yang melakukan transaksi di tanggal 29 Januari 2021 ya, atau di hari Jumat teman-teman ya. Ini nomor 1 ada broker YP ya, Mirai Asset Sekuritas. Itu dia total valuasinya 3,71 triliun. Dia tuh net valuasinya minus 78,7 miliar teman-teman. Jadi untuk broker YP ini lebih banyak melakukan penjualan saham ya. Kemudian yang kedua itu ada broker CC ya, atau Mandiri Sekuritas. Dia total valuasinya 2,75 triliun ya, dan net valuasinya itu 564,71 miliar teman-teman. Selanjutnya di nomor 3 ada broker PD ya, Indo Premier Sekuritas. Dia total valuasinya itu 2,07 triliun dan net valuasinya 167,16 miliar. Dan nomor 4 ada broker AK ya, atau UBS Sekuritas Indonesia. Dia total valuasinya 1,93 triliun. Untuk net valuasinya minus 103,13 miliar. Jadi dia melakukan penjualan ya. Kemudian nomor 5 ada broker YU, yaitu CGS CIMB Sekuritas. Dia total valuasinya 1,93 triliun. Untuk net valuasinya minus 241,73 miliar teman-teman. Jadi melakukan penjualan juga. Selanjutnya untuk nomor 6 ada broker ZP ya, Maybank Kim Eng Sekuritas ya. Dia total valuasinya 1,83 triliun. Untuk net valuasinya 22,21 miliar. Ini melakukan pembelian teman-teman ya. Selanjutnya di nomor 7 ya, ada broker KZ atau CLSA Sekuritas Indonesia. Dia total valuasinya 1,66 triliun. Net valuasinya minus 913,78 miliar teman-teman. Jadi ini hampir 70% ya dari total valuasinya teman-teman ya. Bisa dicek ya untuk nomor 7 KZ ini.
banyak melakukan penjualan saham tanggal 29 Januari kemarin. Selanjutnya nomor 8 ada broker GR atau Panin Sekuritas Tbk ya. Dia total valuasinya 1,33 triliun dan net valuasinya 111,38 miliar teman-teman. Nomor 9 ada broker CS atau Credit Suisse Sekuritas. Total valuasinya 1,28 triliun dan net valuasinya 270,82 miliar. Dan yang terakhir teman-teman ada broker RX ya, Macquarie Sekuritas. Total valuasinya 853,89 miliar dan net valuasinya 139,65 miliar teman-teman. Jadi nanti masing-masing broker ini akan kita cek ya, kira-kira di tanggal 29 Januari kemarin saham-saham apa aja yang mereka transaksikan teman-teman ya. Nanti bisa kita cek bareng-bareng. Baik, yang pertama itu adalah Mirai Aset Sekuritas ya, atau broker YP ya. Yang dalam analisa saya sebelumnya untuk broker YP ini kan banyak banyak ditransaksikan oleh retail ya teman-teman ya. Ini tanggal 29 Januari 2021 sudah saya set net ya untuk all trade-nya. Kalau dari histori transaksi broker dia minus 78,7 miliar ya teman-teman ya untuk net valuasinya. Berikut ini saham-saham yang ditransaksikan oleh broker YP ya tanggal 29 Januari. Yang untuk net buyer itu ada BBRI, BCA, BMRI ya, INDF, ASII ya. Kemudian net sellernya itu ada Antam, DGNS, MEDC, ELSA dan TINS ya. Silakan dicek di sini untuk transaksi netnya dari broker YP ya tanggal 29 Januari 2021. Selanjutnya kita ke broker CC teman-teman. Ini adalah activity summary broker CC ya tanggal 29 Januari 2021. Jadi si broker CC ini tanggal 29 Januari ternyata dia melakukan net buy ya sebesar 564,71 miliar. Nah, berikutnya adalah saham-saham yang ditransaksikan oleh broker CC ya, dan juga merupakan kebanyakan tuh dipakai oleh retail ya teman-teman ya. Jadi ini nomor 1 di net buyer itu ada BMRI 213 miliar, kemudian ada BBRI 69 miliar, ada Inco 33,3 miliar, ada Gas 30,1 miliar, dan ada MEDC 23,7 miliar. Sementara untuk net sellernya itu ada WG 24,8 miliar, ada GGRM 21,6 miliar, ada TLKM 4,3 miliar, kemudian nomor 4 ada MDKA 3,8 miliar, dan yang nomor 5 ada Pegas ya 423 miliar ya, 423 juta. Selanjutnya kita ke broker nomor 3 ya. Dari sisi valuasinya nih ada broker PD atau Indo Premier Sekuritas yang juga banyak digunakan oleh retail teman-teman ya. Dia tanggal 29 Januari itu ada netnya itu net buy ya 167,16 miliar. Berikutnya adalah saham-saham yang ditransaksikan oleh broker PD ya tanggal 29 Januari 2021. Yang pertama di net buy itu ada BBRI 38,5 miliar, kemudian ada TLKM 28,1 miliar, selanjutnya ada BMRI 27,3 miliar, dan ada TBIG 23,7 miliar, kemudian ada INKP ya 19,6 miliar. Selanjutnya untuk net sellernya itu ada MDKA 19,8 miliar, kemudian ada BRIS 18,5 miliar, ada HMSP 16,3 miliar, dan ada BBRI 14,9 miliar, dan yang terakhir nomor 5 ada SSCMA ya 11,8 miliar. Kita lanjut ke transaksi broker yang valuasinya keempat ya tanggal 29 Januari, yaitu broker AK. Untuk broker AK dia
netnya itu net sell ya, minus 103,13 miliar ya teman-teman ya. Jadi berikut ini adalah list saham-saham ya yang ditransaksikan oleh broker AK. Jadi yang pertama untuk net buyer-nya itu ada BMRI plus 42,9 miliar, kemudian ada INKP 32,8 miliar, kemudian ada ACES 29,9 miliar, nomor 4 ada BBNI 25,3 miliar, dan nomor 5 ada INTP ya 20,9 miliar. Sementara untuk yang net sellernya itu ada PTBA ya minus 131,8 miliar, kemudian ada BBRI minus 92,1 miliar, kemudian ada TBIG minus 24,1 miliar, nomor 4 ada Inco 17 miliar, dan yang nomor 5 ada MDKA minus 17 miliar juga. Oke, selanjutnya. Nah, ini selanjutnya oleh broker YU ya. Dia peringkat kelima untuk valuasinya tanggal 29 Januari 2021. Dan untuk broker YU ini dia netnya net seller ya teman-teman ya. Net sell minus 241,73 miliar tanggal 29 Januari. Nah, berikut ini adalah saham-saham yang ditransaksikan oleh broker YU ya. Untuk net buyer-nya itu ada MDKA 52,2 miliar, kemudian yang nomor 2 ada ADRO 49,3 miliar, nomor 3 ada BYAN 41 miliar ya, kemudian ada Antam ya 37,7 miliar, kemudian ada UNPR 20 miliar. Selanjutnya list saham yang di net sell oleh broker YU. Pertama INDF minus 124,9 miliar, kemudian ada BBRI minus 79,5 miliar, selanjutnya ada ASII minus 57,3 miliar, nomor 4 ada EXCL ya minus 55,2 miliar, dan nomor 5 ada UNTR minus 35,9 miliar. Selanjutnya kita ke nomor 6 ya, transaksi oleh broker ZP di tanggal 29 Januari 2021. Untuk broker ZP ini dia net buy ya teman-teman, dengan nilai 22,21 miliar. Berikut ini adalah list saham yang ditransaksikan oleh broker ZP ya. Untuk net buy-nya itu ada SII 75,4 miliar, kemudian ada nomor 2 UNTR 27,6 miliar, kemudian ada MIKA 21,6 miliar, ada ANTM 18,3 miliar, dan nomor 5 ada ISAT ya 15,3 miliar. Selanjutnya yang net sell-nya itu ada Pegas ya minus 30,9 miliar, kemudian ada BFIN minus 28,3 miliar, kemudian ada INDF minus 19,2 miliar, nomor 4 ada BBNI minus 14,9 miliar, dan nomor 5 ada BBCA ya minus 12,7 miliar. Nah, kita sekarang ke nomor 7. Ini broker KZ ya, CLSA Sekuritas Indonesia. Dia di tanggal 29 Januari itu net sell ya minus 913,78 miliar ya teman-teman ya. Kita cek transaksi broker KZ ini. Untuk yang net buy-nya itu ada ACES 12,8 miliar, kemudian ada BBTN 6,1 miliar, kemudian ada TPIA 5,6 miliar, kemudian ada ADRO 5,4 miliar, dan ada Friend ya 5,2 miliar. Selanjutnya di list net sell-nya itu ada BMRI minus 140,6 miliar, kemudian ada BBCA minus 137,3 miliar, kemudian ada UNPR minus 103,4 miliar, nomor 4 ada BBRI minus 73,2 miliar, dan nomor 5 ada KLBF ya minus 57,3 miliar teman-teman. Selanjutnya di nomor 8 ya ada broker GR yaitu Panin Sekuritas Tbk ya. Dia net buy 111,38 miliar tanggal 29 Januari 2021. Nah, berikutnya adalah list saham ya. Untuk net buy-nya broker GR nomor 1 ada BBRI
58,8 miliar. Kemudian yang kedua ada BMRI 41,5 miliar. Nomor 3 ada Pegas ya 15,2 miliar. Nomor 4 ada INDF 11,4 miliar. Dan nomor 5 dia ada BRIS ya 9,1 miliar. Selanjutnya di net sell-nya itu ada INKP minus 12,8 miliar. Yang kedua ada TKIM minus 10,2 miliar. Yang ketiga ada BBRI minus 8,9 miliar. Kemudian ada WSKT minus 8 miliar. Kemudian ada ICBP ya minus 7,2 miliar. Selanjutnya di nomor 9 ya. Ini ada broker CS Credit Suisse Sekuritas. Dia untuk tanggal 29 Januari itu plus 270,82 miliar. Berikut ini adalah list saham yang dibeli oleh broker CS. Yang pertama adalah BBRI 46,2 miliar. Kemudian ada ANTM 36,4 miliar. Selanjutnya ada BBNI ya 32,1 miliar. Kemudian ada PTBA 27,9 miliar. Dan yang nomor 5 ada ASII ya 25,3 miliar. Sementara untuk yang list net sellernya itu ada UNPR minus 17,3 miliar. Kemudian ada ADRO minus 17,2 miliar. Selanjutnya ada TBIG minus 13,5 miliar. Nomor 4 ada JSMR minus 13,5 miliar. Dan ada BMRI ya minus 10,7 miliar. Dan yang urutan ke-10 yang terakhir teman-teman, ini ada broker RX ya Macquarie Sekuritas Indonesia ya. Jadi dia di tanggal 29 Januari melakukan net sell sebesar 139,65 miliar. Nah, berikutnya adalah list saham yang dibeli oleh broker RX. Pertama itu ada Inco 20,7 miliar. Kemudian ada SCMA 14,3 miliar. Kemudian ada UNPR 13,8 miliar. Dan selanjutnya ada Tebik ya 12,1 miliar. Dan nomor 5 ada TPIA ya 8,8 miliar. Sementara yang di net sell oleh broker RX ada TLKM minus 72,1 miliar. Ada SMRA minus 52 miliar ya. Kemudian ada UNTR minus 36,6 miliar. Kemudian ada ADRO minus 28,7 miliar. Dan ada INTP minus 25,3 miliar. Nah, tadi teman-teman kita sudah mengecek ya masing-masing transaksi dari top 10 valuasi broker ini ya yang di tanggal 29 Januari 2021 ya. Jadi untuk broker-broker yang biasa digunakan retail itu yaitu YP, CCPD ya. Ini sementara mungkin nggak akan saya bahas ya. Jadi saya akan bahas yang diakumulasi oleh broker-broker selain retail ya teman-teman. Yang pertama itu nomor 6 ada ZP, kemudian ada GR dan ada CS ya. Kita cek kembali ZP ya kira-kira, tapi yang terbesar tuh ada CS ya nomor 9 ya. Dia valuasinya 270,82 miliar. Jadi nanti kita cek sekali lagi untuk ZP, GR dan CS. Nah, teman-teman, berikut ini adalah yang tadi ya broker ZP ya dengan nilai valuasi plus 22, nilai transaksi plus 22,21 miliar ya untuk net transaksinya. Jadi untuk besok ya kemungkinan besar saya akan membahas saham-saham yang akumulasi oleh broker ZP ya. Pertama itu ada SII, kemudian ada UNTR dan Mika ya, kemudian ada Antam. Selanjutnya untuk broker yang melakukan akumulasi ya, dia net buy 113,38 miliar yaitu broker GR. Jadi saham-sahamnya itu ada BBRI, BMRI, ada Pegas, INDF dan BRIS ya teman-teman ya. Nanti kemungkinan besar saya besok akan membahas salah satu dari saham-saham ini.
Dan yang nomor 3 ini ada broker CS ya. Dia net buy di tanggal 29 Januari 270,82 miliar. Untuk saham-sahamnya itu ada BBRI, kemudian ada Antam, BBNI, PTBA, dan ASII teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar besok saya akan buat video analisanya untuk salah satu saham-saham yang diakumulasi oleh broker CS teman-teman. Baik, untuk market summary tanggal 29 Januari 2021, saya rasa pembahasannya sekian dulu teman-teman. Untuk video analisa dan teknikalnya akan saya buat videonya besok ya. Jadi saya berdasarkan video analisa sebelumnya dan juga berdasarkan dari net valuasinya oleh broker-broker ZP, GR, dan CS. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman semua. Silakan untuk subscribe channel YouTube Cuan Harian untuk mendapatkan analisa setiap harinya. Kemudian silakan untuk komentar jika ada yang mau ditanyakan dan bisa saya jawab sesuai dengan pengetahuan saya. Dan silakan juga untuk like video ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cuan Harian. Terima kasih banyak.